Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita melanjutkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan melanjutkan sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni bagian kedua, sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang punya buku silakan buka halaman 11. Negara Indonesia pada dasarnya berdasarkan pada undang-undang yang dimiliki menganut sistem pemerintahan presidensil. Nah, kita tahu sistem pemerintahan di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Dalam hal ini ada beberapa pokok meliputi: pertama, menurut undang-undang, negara Indonesia berdasarkan atas yang namanya hukum. Kemudian, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi hukum. Ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada di tangan yang namanya MPR. Nah, setelah terjadi yang namanya amandemen Undang-Undang keempat, sistem pemerintahan negara Indonesia dari tahun 1945 berubah. Yang pertama, Indonesia berbentuk negara kesatuan. Yang tadinya kita tahu negara Indonesia masih berbentuk republik, kemudian berubah Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsipnya yang namanya otonomi daerah yang luas. Kedua, bentuk pemerintahannya adalah republik. Ketiga, sistem pemerintahannya ada presidensil. Keempat, presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan wajib bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ini adalah sistem pemerintahan. Kita tahu bahwa minggu lalu sudah kita bahas tentang yang namanya kedaulatan. Nah, kedaulatan sebuah negara itu berbeda-beda dari setiap negara. Nah, sistem kedaulatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, kita tahu menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, pada dasarnya setiap repelita amandemen dilakukan pada undang-undang. Ini untuk memperbarui berbagai macam sistem yang mungkin dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, dalam hal ini dilakukan perubahan untuk mengadakan yang namanya perbaikan bagaimana sistem itu bisa dipergunakan. Karena kita tahu dari era ke era atau dari masa ke masa ada berbagai macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan pemerintahan negara Indonesia. Nah, bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia? Nah, kita tahu Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau disebut dengan distribution of power. Nah, menurut undang-undang tahun 1945, pembagian kekuasaan itu terdiri dari dua. Ada yang kita sebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan ada secara vertikal. Nah, konsep pembagian kekuasaan ini kalau bersifat horizontal lebih menitik beratkan pada fungsi masing-masing bagian pemerintahan pusat, apa saja yang dijadikan sebagai yang menjadi pembagian kekuasaan yang paling penting. Pertama, ada namanya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif yakni kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini siapa saja pemegangnya? Ada yang namanya DPR, kemudian ada DPD, dan ada MPR. Ini terlibat sesuai dengan pasal
20 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Adalah sebuah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dalam keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh yang namanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini sesuai dengan undang-undang pada pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan peradilan militer. Nah, kemudian selain itu ada yang kita sebut dengan kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Ini adalah sebuah kekuasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini sesuai dengan Undang-Undang pasal 23 ayat 1. Siapa yang menyelenggarakannya atau siapa yang menjalankan adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini bertujuan untuk memberikan pengawasan kepada para pejabat negara. Nah, kemudian ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah sebuah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara nilai rupiah. Nah, siapa yang menjadi sentralnya di sini adalah jelas yang menjadi sentral adalah Bank Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang pasal 23D, yakni negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab dan independen diatur di dalam undang-undang. Nah, ini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Ibu ulangi, pembagian kekuasaan secara horizontal itu meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kekuasaan vertikal. Apa itu kekuasaan vertikal? Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahan. Nah, Undang-Undang tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan yang namanya undang-undang. Nah, pembagian secara vertikal ini merupakan konsekuensi penerapan atau desentralisasi di Indonesia. Dengan di sini digambarkan dengan pertimbangan inilah pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan itu kepada pemerintah daerah otonom. Makanya ini yang kita sebut dengan daerah otonomi atau daerah yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya. Ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 2 tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Nah, itu bagaimana sistem pembagian di dalam pemerintahan di negara Indonesia.
Nah, kalau kita melihat, kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa sistem pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ini memang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia itu mungkin berbeda dengan sistem pemerintahan, pembagian pemerintahan kekuasaan di negara pusat. Nah, itu tadi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Berarti untuk materi yang bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara, itu sudah selesai. Minggu nanti kita akan melanjutkan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Demikian dari saya. Sebelum Ibu tutup, seandainya dari penjelasan ada yang kurang jelas, silahkan nanti untuk mengirim WhatsApp ke pribadi ke Ibu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.